Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semua baik ya, puji Tuhan. Kembali kita bisa beribadah bersama walaupun di beda tempat. Ya, Bapak Ibu Saudara di rumah tetap bisa beribadah ya. Kita percaya bahwa ada hadirat Tuhan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata firman Tuhan, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Itu kata firman Tuhan ya, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus dan kita bersama dengan orang percaya seluruh dunia merayakannya. Dan kita bersyukur di negeri kita oleh pemerintah Indonesia kita juga diberi kesempatan untuk merayakannya, sehingga ada di kalender itu tanggal merah ya, artinya ini sebagai libur nasional dengan tujuan memberi kesempatan bagi kita orang Kristen untuk merayakan kenaikannya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Bersama orang-orang yang kami kasihi, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Dan saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan, itu yang menguatkan, meneguhkan, menegur, bahkan juga menolong kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus adalah satu peristiwa yang sangat-sangat penting bagi gereja Tuhan. Kenapa penting? Karena kenaikan Tuhan Yesus ini membuktikan akan kuasanya, membuktikan keilahian dari Tuhan Yesus. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sesungguhnya adalah peristiwa yang nyata, yang tercatat dalam sejarah umat manusia, dalam sejarah dunia. Ya, jadi ini penting buat kita orang percaya. Karena apa? Karena ketika Yesus naik ke surga, itu ada banyak hal yang bisa kita ambil ya, hikmahnya buat kita. Ya, kita akan belajar kali ini ya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ya, fakta penting di dalamnya. Yang pertama adalah bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu disaksikan, artinya ada saksinya. Jadi sebuah perkara itu kalau nggak ada saksinya diragukan keabsahannya. Ya, yang kedua ada buktinya. Ya, kita lihat kenaikan Tuhan Yesus dibuktikan yang pertama bermula dari kebangkitannya, yaitu kuburnya kosong. Ya, yang kemudian kenaikannya disaksikan oleh murid-muridnya. Setidak-tidaknya 11 murid menyaksikan, ya, kecuali Yudas Iskariot yang sudah mati duluan. Ya, jadi 11 murid menyaksikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Ya, terus kemudian kenaikannya ini juga sudah dinubuatkan atau dijanjikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Ya, ini artinya apa? Ini artinya bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang real, sungguh-sungguh terjadi, sungguh-sungguh nyata. Yuk, kita akan baca kisahnya, peristiwanya seperti apa. Dalam Markus 16, saya ambilkan Markus 16 ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan Markus 16 ayat 14 sampai 20. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah, memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kisah kenaikan Tuhan Yesus adalah satu peristiwa nyata yang terjadi dengan disaksikan. Setidak-tidaknya 11 murid menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ya, sekarang yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Kenapa Yesus harus naik ke surga? Ya, coba kita akan pelajari dulu alasan kenapa Yesus naik ke surga. Yang pertama, alasan kenapa Yesus naik ke surga adalah karena dia berasal dari sana. Jadi asalnya Yesus itu bukan dari dunia, tapi dari surga. Sehingga kalau dia naik ke surga, sesungguhnya dia pulang ke tempat asalnya. Yohanes 8 ayat 23 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-murid waktu itu. Ya, jadi kamu berasal dari bawah. Ya, ini manusia. Ya, berasal dari dunia ini. Artinya bahwa dia, Yesus, itu tidak sama dengan manusia pada umumnya. Dia manusia sejati, betul. Tetapi dia berasal dari surga. Karena dia Tuhan sendiri yang jadi manusia. Sehingga dia berkata, aku dari atas, kamu dari bawah. Ya, jadi kalau dia naik ke surga, itu hal yang semestinya. Karena dia memang berasal dari sana. Itu yang pertama, saudara. Alasan yang kedua, kenapa Yesus harus naik ke surga adalah karena misi penyelamatan yang dia kerjakan dengan jalan dia harus menjadi manusia itu telah selesai, telah berakhir. Yohanes 19 ayat yang ke-30 berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa yang dimaksud dengan perkataan Yesus sudah selesai? Dia sudah mengatakan bahwa apa yang harus dia kerjakan dalam rangka untuk penebusan dosa umat manusia sudah selesai dia kerjakan. Ya, ketika dia menyerahkan dirinya sampai harus mati di atas kayu salib. Artinya apa? Nanti lanjutan setelah itu ya sudah, kan sudah selesai. Hari ketika dia bangkit, kemudian setelah dia menampakkan diri beberapa waktu ke murid-muridnya dan akhirnya dia naik ke surga. Ya, jadi artinya apa? Memang sudah waktunya dia harus kembali. Ya, karena misinya, misi Allah datang ke dunia menjadi manusia itu sudah selesai dia kerjakan. Itu yang kedua, saudaraku. Yang ketiga, kenapa Yesus harus naik ke surga? Yang ketiga adalah karena dia mau menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat yang kedua dan 3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi artinya apa? Artinya Yesus itu kembali ke tempat asalnya, menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya. Setelah semuanya selesai, dia akan datang kembali. Nah, ini yang gak kalah penting untuk kita sama-sama ketahui, bahwa Yesus akan datang kembali. Ya, jadi kenapa dia harus naik ke surga? Karena dia menyediakan tempat buat kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang telah menerima dia sebagai juru selamat. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat sekarang, alasan kenapa Yesus harus naik ke surga. Supaya Roh Kudus turun. Nah, ini gimana maksudnya? Coba lihat dulu. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, penghibur yang dimaksud adalah Roh Kudus. Jadi kalau Yesus nggak naik, ya Roh Kudus nggak akan turun. Ya, tetapi ketika dia naik ke surga, maka Roh Kudus kemudian nanti akan dicurahkan. Ya, kita mengenal nanti setelah ini 10 hari ke depan itu dengan 10 hari penantian Roh Kudus.
Ya, tapi kita orang-orang percaya sesungguhnya ya tidak harus menunggu 10 hari untuk kepenuhan Roh Kudus ya. Tetapi that's okay, memang peristiwanya demikian. Ya, setelah Yesus naik 10 hari kemudian nanti ada yang namanya hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Ya, jadi itu 4 hal yang menjadi alasan kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu alasannya, kemudian apa pesan Tuhan ketika dia mau naik ke surga? Ini juga harus kita ketahui sama-sama. Ya, jadi ibaratnya itu kalau orang Jawa bilang itu semacam amanat. Ya, jadi permintaan terakhir gitu. Ya, kalau ada orang mau meninggalkan sering memberikan permintaan terakhir. Aku sok nek mati begini gitu ya. Tapi Yesus ini bukan mau mati, Saudara. Dia mau naik ke surga. Ya, tetapi ini dalam perpisahan ya, menuju ke perpisahan sebelum nanti pada akhirnya memang mereka berpisah. Tetapi di sini ada pesan Tuhan yang penting yang harus kita ketahui. Pesan yang pertama sebelum dia naik ke surga, dia berkata, "Pergilah. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi ada pesan, kita sering mengenalnya dengan nama amanat agung, supaya kita pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Jadi pergi menjadi saksi Tuhan, pergi memberitakan kabar baik kepada dunia supaya mereka juga diselamatkan. Jadi misi Tuhan Yesus bukan hanya untuk bangsa Israel. Misi Tuhan Yesus untuk menyelamatkan semua umat manusia. Tapi ketika Yesus sudah naik ke surga, sekarang bagian kita yang ada dalam dunia ini, seperti dalam amanat agungnya ini, supaya kita apa? Supaya kita pergi memberitakan Injil, ya, kabar baik kepada semua umat manusia. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya, jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini menjadi peristiwa yang sangat-sangat penting untuk kita semuanya, anak-anak Tuhan, mengerti. Nah, jadi sebelum naik ada pesan pentingnya ya. Jadi mari kita mulai sekarang beritakan Injil, beritakan ya. Baik gak baik waktunya, beritakan saja. Ingat, kita diminta memberitakan, bukan memaksakan orang jadi Kristen. Tidak. Karena keselamatan tidak dipaksa-paksa. Itu dari hati. Banyak orang tidak selamat karena gak dengar. Ya, ini berarti kita yang kurang untuk memberitakan. Beritakan kepada mereka. Kalau mereka nggak mau dengar, tidak apa-apa. Ingat, Tuhan tidak menyuruh kita menyebarkan, artinya memaksakan orang jadi beragama Kristen. Bukan itu. Tetapi kabar baik ya, tentang keselamatan, tentang penebusan dosa, ya, tentang karya salib Yesus. Ini yang harus diberitakan supaya dunia ngerti. Oh, ternyata hidup kita ini sudah ditanggung Tuhan, ditebus Tuhan. Nah, sekarang bagaimana supaya selamat? Nah, itulah kita memberikan pengajaran kepada mereka. Maka dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat ini, memang di dalam bacaan yang pertama tadi, kita menemukan ini kita disuruh pergi, lalu murid-murid pergi memberitakan Injil. Ya, prosesnya sebetulnya nggak seperti itu. Ya, artinya apa? Sebelum mereka pergi, mereka tuh menantikan janji Bapa. Itu yang saya sebut tadi, 10 hari pencurahan Roh Kudus. Selama 10 hari mereka ini nggak pergi, karena Yesus sudah berpesan, jangan pergi, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu janji Bapa dulu. Setelah itu nanti baru setelah mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka harus pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jemaat dikasihi Tuhan, dengan kekuatan kita nggak bisa. Tetapi Roh Tuhan, Roh Kudus yang menyertai, itu yang memampukan kita menjadi saksi-saksinya. Makanya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung
bumi. Jadi sebelumnya, kalau saudara baca di ayat sebelumnya itu, mereka istilahnya murid-murid ini belum nangkep maksud Tuhan. Maukah engkau memulihkan pada masa ini kerajaan bagi Israel? Dipikirnya Yesus ini mau datang jadi Raja Israel, membebaskan Israel dari kekuasaan Romawi pada masa itu. Maksud murid-muridnya, dipikirnya begitu. Tapi Yesus menjelaskan, no, bukan itu. Ya, kamu nggak perlu tahu tentang masa dan waktu itu. Sekarang yang penting adalah apa? Kamu akan terima kuasa. Ya, kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi. Ya, di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini luar biasa, saudara. Karena apa? Di sebelumnya dikatakan memang, ya, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ya, jadikan semua bangsa muridku. Ini tugas yang nggak mudah. Ya, maka dikatakan apa? Yesus beri kuasa, ada tanda-tanda ajaib yang menyertai. Sesungguhnya itu karena pekerjaan Roh Kudus, ya, yang bekerja melalui orang-orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu beberapa hal yang harus kita mengerti. Mulai dari alasan kenapa Yesus naik ke surga. Ya, bukankah dia sudah bangkit dari kematian? Sudahlah, ya, mungkin pikir kita, termasuk murid-muridnya, ini hebat ini Yesus, ya. Allah mau dikalahkan, dia bangkit hidup lagi. Dan mereka berpikir nggak mungkin Yesus akan mati lagi, ya kan, hebat ini. Jadi nanti kalau perang, ya, melawan Romawi misalnya, ya, ada perlawanan dari orang-orang Yahudi termasuk dari bangsa Israel waktu itu yang dalam kekuasaan Romawi, ya, Yesus nggak bisa mati hidup lagi. Pikir saya mungkin demikian. Ini hebat, ini pemimpin hebat. Tetapi bukan itu. Karena visi Tuhan, misi Tuhan datang ke dunia itu adalah menyelamatkan umat manusia. Jadi bukan hanya satu negara, bukan satu bangsa, bukan hanya Israel, tapi juga Indonesia, ya, bahkan seluruh penjuru bumi. Tuhan mau selamatkan. Ya, karena itu dia berpesan supaya pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ya, selain alasan-alasan kita sudah tahu, juga kemudian kita mesti tahu juga apa yang dia pesankan sebelum naik. Dia ingin supaya kita menjadi saksinya, memberitakan akan kabar baik, memberitakan Injilnya, memberitakan firman-Nya, memberitakan kabar tentang juru selamat yang telah datang, memberitakan tentang apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Itu tugas kita, orang-orang percaya. Seringkali kita merasa, aku nggak pinter, aku bukan penginjil Pak Pendeta, aku raiso ngomong. Ya, kesaksian itu penting. Ya, makanya beritakan Injil itu bagi hidup. Ya, pertama itu yang namanya kesaksian itu berbicara tentang hidup kita, harus jadi kesaksian. Ketika orang melihat kesaksian hidup kita, orang akan heran, kok bisa? Makanya orang Kristen mesti mengalami hubungan dengan Tuhan, mengalami relation dengan Tuhan. Saat punya masalah, saat dalam pergumulan, bagaimana cara menghadapinya? Apakah kita sama dengan orang dunia yang tidak punya pengharapan? Saat menghadapi pandemi COVID-19 atau virus corona, semua ngalami, wah, aku juga kena dampak. Ya, misalkan orang Kristen juga kena dampak. Sekarang perbedaannya apa? Kalau orang Kristen ngeluh bersungut-sungut, menyalahkan si A si B ketika mengalami situasi seperti saat ini, saudara, itu bukan jadi kesaksian yang baik. Ya, kita harus saksikan bagaimana Tuhan berperkara dalam hidup kita. Makanya untuk bisa bersaksi perlu ada hubungan dengan Tuhan. Saudara, nggak bisa bersaksi katanya nggak bisa. Memang kita bisa berkata, firman Tuhan mengatakan, yes, luar biasa. Tetapi lebih dasar lagi, firman Tuhan mengatakan ini dan aku mengalami. Wah, itu, saudara, saya pernah bersaksi ke seseorang, dibantah, saudara, persaksian saya. Ya, pertama saya cerita ditolong Tuhan, dibantah. Saya bilang gini, lu mau bantah silakan. Wong aku ngalami. Ya, sampai akhirnya dia berkata terakhir, ya bejomu. Yes, saya berkata, ikut Yesus selalu bejo, saya bilang. Ya, kenapa? Seringkali orang itu kalau udah ada yang resisten dengan nama Yesus, padahal itu nama yang menyelamatkan, saudaraku. Ya, mari bersaksi. Bagaimana bisa bersaksi? Alami hidup bersama Tuhan, alami hidup di dalam Tuhan, alami hidup dipimpin Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi bagaimana ketika kita mengalami kemenangan? Sesungguhnya itu adalah salah satu alasan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemenangan, terobosan, keberhasilan, mujizat. Kenapa diberikan?
supaya saudara bisa wartakan kepada dunia, supaya saudara beritakan kepada dunia. Di Alkitab ada seorang yang kena kerasukan ya, di Gerasa itu, yang seperti orang gila itu. Ketika dia diselamatkan, dia mau ikut Yesus, dia berkata, enggak, pulang ke kampungmu. Ya, ceritakan apa yang Tuhan buat atas hidupmu. Ya, dia kesaksikan, dia jadi kabarkan kabar baik itu. Dan banyak orang akhirnya justru mengenal akan nama Tuhan dari situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengalami pertolongan Tuhan, saat engkau bergumul mengalami pertolongan Tuhan, jangan cukup untuk dirimu sendiri. Bagian kita apa? Ketika engkau mengalami pertolongan Tuhan, saatnya engkau beritakan itu kepada orang lain. Bukan untuk bermegah. Ingat, yang dimuliakan harus Tuhan. Ya, kalau bersaksi seringkali orang salah. Aku. No. Tuhan. Ya, Tuhan menolong, Tuhan berperkara, Tuhan buka jalan, Tuhan begitu. Jangan aku bisa begini, aku bisa begitu. Hati-hati ya. Yang disaksikan Tuhan bukan menyaksikan diri sendiri, tapi menyaksikan akan kebesaran kuasa Tuhan. Ya, jadi beritakan Injil. Pemberitaan Injil yang efektif adalah salah satunya melalui kesaksian hidup. Ya, kesaksian hidup berjalan bersama Tuhan. Kesaksian hidup ya ketika melakukan firman Tuhan. Ya, kenapa itu luar biasa? Karena sudah mengalami sendiri. Mau bantah gimana? Aku ngalami, aku ditolong Tuhan. Sudah kan, orang selesai kan? Orang mau ngomong apa lagi? Tenang nih, terserah lu nggak percaya, aku ngalami. Makanya hidup berkristen adalah hidup yang mengalami firman, hidup yang mengalami Tuhan dalam dirinya. Amin. Ayo, saya mengajak kita semua, beritakan kabar baik ini kepada dunia. Nggak mau dengerin, nggak apa-apa. Ya, firmannya kan jadikan kita, kita untuk memberitakan. Pergi, beritakan Injil. Ya, jadi ketika beritakan Injil kepada segala makhluk, ketika kita diminta memberitakannya, beritakan. Kayak penyiar berita itu loh. Penyiar berita itu rocos saja terus. TV-nya kalian channelnya pindah. Misalnya salah satu stasiun TV menyiarkan berita. Tapi orang nggak suka, ganti yang lain, sinetron saja. Saya yakin di Jakarta sana, kalau siarannya dari Jakarta, penyiar tetap aja dia ngomong. Tetap dia sampaikan berita itu. Didengerin nggak didengerin, ditonton nggak ditonton, dia lakukan. Itulah seorang pembawa berita. Saudara dan saya juga pembawa berita baik dari surga untuk dunia. Ayo beritakan, orang nggak mau dengar, nggak apa-apa. Saya yakin dari sekian juta orang, ya, sekian banyak orang di dunia ini, pasti ada juga yang akhirnya mendengarkan, memperhatikan, bahkan pada akhirnya menerima kabar baik itu dan diselamatkan. Saya percaya saudara, ya, walaupun memang sekali lagi tidak semuanya langsung bisa menerima. Bagian kita, sekali lagi saya tekankan, bukan membuat orang jadi Kristen. Bagian kita adalah memberitakan. Selanjutnya karya Roh Kudus akan bekerja sehingga terjadi pertobatan dan keselamatan atas diri seseorang. Amin. Ayo jemaat dikasihi Tuhan, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, mari kita sama-sama semakin lebih sungguh lagi melakukan amanat agungnya, memberitakan kabar baik kepada dunia. Waktunya semakin dekat. Yesus segera datang yang kedua kali. Ayo lakukan bagian kita. Selebihnya Tuhan yang akan berperkara di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Ya, jangan putus asa, jangan khawatir dan takut nanti begini begitu. Ya, minta hikmat Tuhan. Selalu ada cara yang kadang-kadang kita nggak pikirkan. Tetapi sekali lagi, dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan, kita akan dimampukan. Amin. Bukan memaksa sekali lagi orang untuk percaya, tapi beritakan itu supaya dunia mendengar akan kabar baik dan keselamatan. Amin. Yuk, kita semuanya semangat ya. Yesus sudah naik ke surga. Kita percaya kita pun sama-sama juga nanti akan naik ke surga. Karena dia berkata, aku mau di mana aku berada, kamu pun berada. Itu kerinduan, keinginan Tuhan Yesus. Dia sangat menginginkan ya kita semua umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang nantikan dia, itu nantinya bisa bersama-sama dengan dia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu sudah diberitakan. Saatnya Roh Kudus bekerja menolong kami. Sehingga kami nggak hanya ngerti firman ini, tapi kami mengerjakan, melakukan. Jadi saksi Tuhan, mewartakan kabar baik, memberitakan Injil. Baik tidak baik waktunya, bagian kami memberitakan. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau bekerja. Dan Engkau akan nyatakan kuasa-Mu, bahkan mujizat-Mu, sehingga keselamatan terjadi.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya hidup kami di dalam pimpinan, di dalam penyertaan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan juga hari ini seluruh kehidupan kami, keluarga kami, orang-orang kami kasih semua. Dalam perlindungan Tuhan, di tengah pandemi COVID-19, kami tetap aman. Kami tetap bisa jadi saksi Tuhan. Kami tetap jadi berkat bagi orang lain. Jadi garam dan terang dunia. Jadi orang-orang yang bisa meneduhkan dunia. Kami percaya Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami, maka kami cakap menanggung segala perkara. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini hidup kami, pimpin sertai kami. Dalam pemeliharaan-Mu kami tidak berkekurangan. Di dalam perlindungan kami aman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari jaga iman percayamu dan jadilah saksi-saksi Tuhan. Beritakan kabar baik kepada dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.